Jadi ya IDX Energy termasuk oil dan batu bara itu preferable untuk midterm, teman-teman. Apalagi di Indonesia sendiri ini ada beberapa emiten oil gitu ya, yang jadi turnaround company yang awalnya negatif 2014-2015 negatif, tapi kita melihat dari 2020, 2021, 2022 itu mereka udah mulai recovery. Dan juga kita bisa melihat nih laporan keuangan energi itu bisa keluar dari November sampai mungkin awal Desember, teman-teman. Nah, kalau yang mau buy untuk midterm ya, itu kita bisa stay, kita bisa buy dulu, buy di bawah. Dan juga kita bisa melihat nih, kita valuasi nanti, teman-teman. Ketika si laporan keuangannya udah mulai keluar. Ya, laporan keuangan kuartal 3 udah mulai keluar. Menurut gua hasilnya untuk beberapa saham oil itu bakal bagus lah gitu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi itu satu ya, sektor energi. Subsektornya apa? Oil dan batu bara. Lalu yang kedua menurut gua adalah perbankan, teman-teman. Perbankan ini ya kita bisa ngeliat juga untuk long termnya ya, dengan tadi yang pertama suku bunga dinaikin lagi, terus juga pendapatan bank itu paling banyak dari bunga ya, dari loan gitu ya, dari peminjaman, teman-teman. Jadi ya sektor banking ini bakal diuntungkan sekali gitu. Ditambah lagi Indonesia ini sekarang lagi aktif-aktifnya nih, teman-teman. Kita bisa ngeliat nih, kemarin ekspor itu udah drop ya, teman-teman. Ekspor drop, import juga drop ya, teman-teman. Jadi untuk istilahnya untuk memacu lagi gitu, teman-teman, untuk memacu ekspor dan impor kita, diperlukanlah kapital yang cukup banyak, teman-teman, untuk memajukan produksi, memajukan impor gitu. Mereka kan perlu kapital. Pertama mereka perlu kapital, dan bank-bank di Indonesia ini cenderung bagus, teman-teman, buku empatnya. Kenapa? Karena kredit mereka banyak yang lancar gitu, dan juga Indonesia ini memegang banknya ini memegang cheap money, teman-teman. Tanpa kita suruh pun gitu ya, tanpa bank ini melakukan promosi, kita sebagai orang Indonesia pasti simpan di bank gitu ya, simpan di rekening. Mungkin sebagian uang kita simpan di rekening tanpa mereka harus mengeluarkan apapun. Jadi cost mereka untuk narik konsumer baru gitu ya, untuk narik nasabah baru itu cenderung kecil di Indonesia untuk zaman sekarang gitu ya. Jadi masih bisa growing lah, growth-nya itu masih bisa luas lah untuk perbankan. Jadi ya kesimpulannya adalah IDX Energy dan IDX Finance. Oke, thank you bro ya. Jadi sektor energi sama finance ya. Ini gue suka banget nih ya, Bro Ryan nih menjelaskan ya. Jadi lu ada berarti ya bro ya di Trabar ini ya, nanti ya. Ada ya bro, Kevin Billy ya? Ada. Ini geng lu nih, gue panggilnya gengnya Kevin Billy nih. Yo, iya. Ada semua, komplit. Jangan lupa datang bro, teman-teman semua. Ya, ini pasti teman-teman John Dropper suka nih kalau ngobrol-ngobrol kayak gini gitu kan. Apalagi kalau misalnya bisa dijelaskan dengan bahasa yang buat pemula itu bisa mengerti banget, tuh enak banget gitu ya. Jadi thank you banget bro sekali lagi ya untuk penjelasannya. Dan buat teman-teman jangan lupa ya, kabarnya ya sama cerita saham di Omari Cafe tanggal 25 Oktober dan sebatas untuk 30 orang aja ya bro Kevin ya. Iya, betul. Benar ya. Oke. Yang di sekitar Jakarta langsung aja cek story gua untuk rapat. Nah, tuh, boleh langsung cek story-nya Bro Kevin Billy di diskusi investasi ya. Teman-teman boleh langsung klik aja di atas ada IG-nya nih ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan mengenai saham-saham yang mungkin mau dikulik langsung nih sama teman-teman kita malam hari ini, boleh banget ya. Langsung aja diketik di komennya pengen saham apa yang dibahas. Begitu kan, atau mungkin dicek juga teknikalnya, boleh banget. Oke, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan kalian, mungkin gue mau nanya dulu nih sama Bro Valen nih. Jadi tadi kan kita membahas tentang strategi trading ya. Tadi Bro Kevin udah menjelaskan begitu kan tanggapannya dan insight-nya juga, dan juga Bro Ryan udah menjelaskan lah ya mengenai sektor-sektor yang menarik gitu kan menurut Bro Rian nih gitu. Nah, kalau misalnya dari Bro Valen sendiri, kira-kira buat teman-teman kita yang lagi nonton malam hari ini dengan keadaan market seperti sekarang, gitu kan, ada nggak tips and trick yang bisa di-share nih kalau misalnya mereka lebih berfokus ke technical analysis? Hal-hal apa aja nih yang perlu diperhatikan, dan juga mungkin ada do's and don't-nya, begitu kan? Sama ya secara in general aja lah bagaimana mereka perlu memposisikan diri mereka nih kalau misalnya mereka lebih kiblatnya lebih ke arah technical analysis, gitu. Oke. Pertama ya, kalau misalkan kalian pakai technical analysis sendiri, kita semua tahu lah bahwa trend itu adalah your best friend, ya kan? Trend is your best friend.
Jadinya gimana caranya? Ya di saat ESG kayak gini kita tinggal lihat aja gimana cara screeningnya, kita dapetin saham-saham yang masih uptrend dan kita bisa dapetin best price-nya. Dan salah satunya kita nyambung dikit ya sama yang tadi Bro Rian sama Bro Kevin udah bilang bahwa sektor oil juga katanya menarik ya kan. Dan kita tahu sendiri nih kalau misalkan saham, boleh sebut saham kan di sini, aman ya. Dan kita tahu ya kalau misalkan saham Medco itu emang uptrend-nya masih kuat banget gitu. Ya, dan kalau misalkan kalian lihat by chart-nya atau by TA, aku tunjukin dikit ya, bahwa di sini sebenarnya Medco ini benar-benar menarik ya, soalnya udah bisa cetakin all time high barunya gitu. Dari sebelumnya kalau kita pakai time frame besarnya aja, sebelumnya itu Medco kan kalau kita lihat ada all time high yang ketahan di area sekitar 1260 sampai 1370 ya. Dan sekarang itu sebenarnya udah breakout area itu ya karena ada sentimen oil yang kencang juga. Dan sekarang itu udah main di area-area sekitar 1.500 sampai 1.600. Bahkan hari ini pada saat ISG-nya tadi pagi cukup koreksi dalam ya, koreksi cukup dalam, itu di closing malah ketarik Medco-nya sampai naik sekitar 5%, yang artinya memang Medco ini ya kuat banget gitu. Nah, kenapa Medco ini menarik ya? Karena kita lihat ya, di sini sahamnya sendiri itu konsisten banget buat higher high, higher low, higher high, higher low gitu. Jadi dengan saham seperti ini ya pastinya bakal lebih sustain dibandingkan saham-saham yang lain mungkin yang sideways atau yang downtrend. Soalnya kalau misalkan sideways pada saat ISG seperti ini kan justru cenderung buat breakdown gitu kan. Tapi kalau misalkan buat downtrend apalagi turunnya bisa makin dalam lagi gitu. Jadi buat kalian yang pakai TA buat screening atau buat entry pastiin aja buat cari saham-saham yang uptrend dan dapatnya best price lah. Jadi secara risk juga bisa kita ukur gitu. Oke, thank you banget ya bro. Ini penting nih buat teman-teman cuan topers ya. Di sini kan banyak yang mau belajar, apalagi dari sisi technical analyst. Tentunya ini juga bisa menjadi menambah wawasan lah ya buat teman-teman kita yang nonton malam hari ini. Oke, ini ada yang nanya nih saham IMAS. Mungkin gue lempar ke bro Kevin, Billy, saham IMAS nih bro. Kira-kira tanggapan lu gimana nih mengenai IMAS? Iya, oke. Mungkin menurut gua kalau untuk IMAS ya setelah kemarin naik lumayan tinggi ya dari pertengahan tahun gitu. Sekarang ini menurut gua lagi flow-nya nggak ke sana karena kalau misalkan ada kenaikan harga bahan baku ya gitu ya, mungkin emiten-emiten seperti ini yang juga bakalan kena dampaknya. Dia punya produksi ya, cost-nya bakalan lebih tinggi. So, mungkin ketika nanti laporan keuangan keluar dari semenjak komoditi naik ini, dia akan kena sedikit pressure di sana. Jadi untuk di hold sampai laporan keuangan keluar sih, kalau gue personally belum ke sana dulu. Masih kayak Bro Rian suggest gitu ya, ke banking sama ke oil atau ke coal. Sementara itu gitu sih kalau view gue. Mungkin teknikalnya gimana Bro Valen, Imas? IMAS ya. Boleh. IMAS ya kalau kita lihat sendiri, memang dia itu sejak dari awal tahun 2023 ya, apalagi bulan Maret, dia kan hampir tiap hari hijau ya. Abis itu udah sempat kepentok, ya udah dia kepentok ARB berkali-kali dan sekarang downtrendnya masih kuat banget. Bahkan secara chart ini sendiri sebenarnya IMAS ini rapi gitu, walaupun gak ikut ya. Kemarin itu IMAS sempat naik kencang ya, tanggal 17 Oktober, berarti 3 hari lalu, sampai 13% gitu. Tapi ternyata ide itu naik kencang cuma buat retest resistance yang sebelumnya udah di breakdown gitu. Dan terkonfirmasi juga, makanya hari Rabunya, itu IMAS-nya langsung turun lagi 11%, yang artinya memang dia itu naik cuma buat lower high, bahasanya secara struktur trend, habis itu lanjut turun lagi. Tapi kalau misalkan IMAS turun ke area 1.300 lagi sampai 1.200 mungkin boleh dipantau sih, soalnya ada di daerah supportnya, dan mungkin kalau dia buat lower high lagi kan bisa 13% lagi, lumayan gitu. Kalau menurut gue gitu. Oke. Thank you bro ya. Ini ada yang nanya lagi nih dari Dennis, Medco bisa ke berapa? Teman-teman lo juga atau gimana? Ini kok pada ketawa. Nanya ke siapa tuh? Mungkin boleh Mungkin kali yang jawab. Iya boleh. Oke. Medco bisa berapa ya? Menarik banget ya. Kalau misalnya kita lihat secara komunitas sendiri, Medco ini kan sebenarnya jualannya oil gitu kan, dan oilnya itu juga naiknya kencang. Dan kita tahu juga bahwa anak perusahaan dari Medco ini atau Aman Energy itu udah IPO kemarin dan market cap-nya itu gede banget, yaitu sekitar sekarang ada 400 triliun ya. Dan kita tahu juga bahwa Medco ini punya saham di Aman itu sekitar 20%, yang artinya ya valuasinya secara nggak langsung itu sebuah unlocking value buat Medco lah. Nah,
kalau kita lihat sendiri ya, ini objektif by technical ya, nggak tahu mungkin atau tidak ya. Cuman kelihatannya sih mungkin banget karena memang momentumnya masih kencang banget. Jadi sebelumnya kalau kita lihat dari time frame weekly, ini ada pattern yang gede banget, yaitu ada cup and handle. Jadi kalau kita lihat di sini ada cup and handle yang gede banget, udah kebentuk nih. Nah, objective technical speaking by target dari handle-nya aja itu Medco bisa sampai area 2200 sampai 2400 ya. Jadi memang cukup tinggi, artinya upside dari sekarang itu masih ada 50%. Dan menurut gue ini juga cukup mungkin, apalagi kemarin pada saat dia turun ya ke area neckline cup and handle-nya yang ada di area 1300, itu dia mantulnya cukup kenceng ya. Dia sedap dari bottomnya aja sampai hari ini dia itu udah mantul sekitar 20%, yang artinya memang terkonfirmasi juga bahwa itu udah menjadi support yang cukup kuat dan bisa mantulin lah buat Medco, mungkin kalau time high lagi gitu. Oh, 400. Jadi targetnya udah Bro Denis. thank you ya bro ya untuk jawabannya. Kita lanjut lagi nih. Ada yang nanya mengenai PGO ya, saham PGO. Mungkin gue lempar ke Bro Ryan kali ya, ganti-gantian nih. Kalau lo ada nggak insight aja deh kira-kira, atau nggak, what do you think about saham PGO nih? Sebenarnya PGO menurut gua ya lumayan oke gitu teman-teman. Tapi kalau kita lihat itu kan baru IPO gitu teman-teman. Dia baru IPO dan juga kita belum tahu lah. Maksudnya kita belum tahu base-nya di mana, dan juga kita belum tahu historinya kayak gimana teman-teman. Kalau gue sendiri, gue jarang pegang lama-lama sama IPO. Mungkin untuk ngincer pas awal juga gitu ya. Kayak misalkan di kemarin itu juga unlocking value gitu ya buat BRPT. Cuma kayak brand itu juga hold nggak terlalu lama gitu. Terus langsung gue take profit gitu. Karena untuk saham IPO sendiri kita nggak tahu backgroundnya itu kayak gimana. Dari kita pegang, kita lihat si prospektusnya gitu. Dan prospektus sendiri itu juga ya merupakan bagian kecil lah daripada si tujuan utama perusahaan tersebut. Kayak misalkan kita mau ngeliat dia tujuannya untuk apa, tujuan IPO dia untuk apa, keuangannya dipakai untuk apa gitu. Tapi kalau dari makro sendiri sih ya sebenarnya oke, it's fine. Tapi ya kenapa kita harus pilih saham yang baru IPO gitu dibandingkan dengan saham yang track recordnya udah banyak, yang track recordnya udah ada lah gitu ya. Nah, jadi ya menurut gue untuk PGO sendiri gue nggak terlalu suggest gitu teman-teman ya. Ada beberapa saham lain yang masih oke gitu dibanding PGO. Tapi kalau misalkan itu kan dari fundamentally speaking dan juga dari makro gitu ya. Nah, kita juga nggak bisa lihat dari satu sisi doang. Kita nggak bisa lihat dari satu sisi POV gitu. Kayak misalkan makronya jelek, fundamentalnya jelek, tapi kalau misalnya TA-nya jalan gitu, ya naik juga sahamnya gitu teman-teman. Dan kita juga bisa balik gitu. Kalau misalnya TA-nya bagus tapi flow-nya nggak ada, ya TA-nya gagal gitu. Jadi kalau misalkan dari PGO, dari sisi gua, menurut gua nggak terlalu prefer gitu. Tapi kalau misalkan dari TA-nya, gua bisa oper ke profile. Thank you banget bro, jawabannya ini penting banget sih, gue juga setuju ya. Jadi sebenarnya gue juga kiblatnya lebih ke arah situ ya. Kalau buat gue nih secara investasi memang lebih ngelihat background ya. Jadi untuk menilai proyeksi buat gue sih memang harus lihat track record performance dari sebelum-sebelumnya. Itu salah satu cara analisa gue sih ya dalam pemilihan saham. Oke, 1 menit lagi nih, gue mau nanya satu pertanyaan lagi. Buat Bro Kevin Billy lagi balik, ada yang nanya mengenai ASI bro, kira-kira bisa nggak nih? Oke, ada yang nanya tanggapan ASI ya. Kalau menurut gue memang untuk di caps ya, kalau misalkan teman-teman masuk di caps, memang Astra itu dari beberapa tahun lalu, mungkin puluhan tahun lalu juga cenderung harga saham bergerak positif aja menurut gue. Jadi menurut gue, kalau memang untuk simpen, menurut gue flow-nya lebih bagus pilih satu concentrated di BRI. Kalau misalkan buat teman-teman yang lebih cenderung konservatif gitu. Daripada masuk ke Astra yang top kemana-mana beberapa tahun terakhir. By makro juga tadi Bro Rian udah jelasin gitu ya. Terus by technical juga gue lihat itu cuma retest aja ke support yang menurut gue ada saham lain yang lebih bagus dari potensial. Which is menurut gue kalau suka di caps, mau main low risk ya BRI aja. Kalau gue lihatnya lebih ke sana sih. Jadi untuk sekarang gue, kalau Astra gue no, selama BRI-nya masih lumayan posisi bagus kayak. Oke, thank you banget ya Bro Kevin ya. Ini Bro Kevin udah mention mengenai saham BRI ya teman-teman ya 2 kali loh. Jadi tentunya ini bisa kalian artikan sendiri lah ya teman-teman ya. Tapi tetap semuanya disclaimer. Dan kalau kalian misalnya masih banyak pertanyaan lagi nih sama
teman-teman kita, narasumber kita malam hari ini jangan lupa ya untuk mengikuti trading live bareng mereka di Omario Cafe ya di Sunter tanggal 25 Oktober Ya. ya. Itu Jadi bisa langsung aja tanya. ya itu free dari pagi whole day sampai market close. Caranya gampang, tinggal daftar aja di link yang ada di story gua. Oh, oke. Oke, udah nggak kerasa ya, tiba-tiba udah jam 20.31. Jadi memang detox kita ini udah pas banget ya, sejam. Gue mau say thank you dulu nih ya sama Bro Kevin Billy ya, sama Bro Valen juga dan Bro Rian ya untuk waktunya malam Thank you, hari thank you. ini sama